supaya ada waktu untuk interaksi. 5 menit tapi jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak panelis, data dari Kementerian Pariwisata merilis data di tahun 2025 menyatakan bahwa 78% calon wisatawan akan melihat destinasi yang dikunjungi di internet. Kabupaten Wajo, website khusus daya tarik wisata dan industri pariwisata ini masih menjadi masalah. Permasalahan dari website daya tarik wisata dan industri pariwisata kami rangkum ada 2 permasalahan, yaitu susahnya mencari informasi dan yang kedua ribetnya transaksi. Selanjutnya, kami dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata secara sederhana ingin berharap wisatawan atau pengunjung website datang langsung dan berbelanja di Kabupaten Wajo. Kami dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo akan memaparkan website kami yaitu Bombang Silopi bersama optimalkan bangun sistem layanan online pariwisata. Izin Bapak panelis, nama saya Anjas Asmara, mewakili Bapak pimpinan. Ya, baik, latar belakang dan masalah. Perubahan perilaku wisatawan dalam mencari informasi, memesan layanan, dan berbagi pengalaman. Tadi kami telah sampaikan bahwa saat ini wisatawan yang akan berkunjung kurang lebih 78% akan melihat di website atau di ruang-ruang media sosial. Dan permasalahannya adalah belum optimalnya pemasaran digital bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengelola daya tarik wisata dan industri pariwisata di Kabupaten Wajo. Kemudian, kebaruan website Bombang Silopi ini adalah terletak pada kemudahan penggunaan. Kemudahan ramah pengguna artinya segala usia yang punya Android, iPhone secara mudah mengakses aplikasi Bombang Silopi. Kemudian kesetaraan akses layanan. Aplikasi Bombang Silopi menyediakan akses layanan yang lebih setara untuk semua kalangan, termasuk layanan informasi tentang akomodasi, daya tarik pariwisata, dan ekonomi kreatif. Jadi di Bombang Silopi ini kami memuat ada 19 daya tarik wisata, 15 UMKM, 15 kafe dan resto, serta 12 hotel dan penginapan. Kemudian, cara kerja inovasi, mengintegrasikan teknologi dalam menyajikan informasi terkait daya tarik wisata dan industri pariwisata ke dalam alur, mulai dari informasi dan pemesanan. Jadi, dalam aplikasi ini kami memuat harga, kami memuat hubungan WA dengan para pelaku, kami memuat jenis barang, kami juga memuat Google Map dan harganya. Jadi ketika kami contohkan, ketika kita ingin kulineran di salah satu resto A, menunya terlampir, daftarnya juga demikian. Dan jarak, karena kita ada alur
hubungan dengan Google Map, itu jarak tempuh juga langsung bisa terinformasikan. Lanjut, hasil atau manfaat inovasi. Hasil inovasi, hasil berupa output atau sistem aplikasi Bombang Silopi, kemudian hasil berupa kinerja sektor pariwisata. Jadi ini dapat diukur dari PAD, kemudian lama menginap, dan akupansi hotel. Kemudian hasil berupa dampak ekonomi. Tentunya karena ini merupakan multiplier effect, sehingga semua sektor pelaku pariwisata akan merasakan dampak ketika hasil atau manfaat dari bagian dari inovasi ini. Adapun manfaat yang diperoleh dari aplikasi Bombang Silopi bagi pemerintah daerah, memiliki basis data pariwisata yang akurat untuk pengambilan kebijakan. Kemudian bagi wisatawan, kemudian akses rute, akomodasi, kuliner, agenda event diwajib dalam satu pintu. Bagi pelaku usaha, UMKM meningkatkan visibilitas produk unggulan. Yang kami contohkan di sini adalah produk unggulan kami, yaitu tenun sutra sengkang, secara gratis, tanpa biaya dan promosi tinggi. Demikian dari penjelasan kami, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Selanjutnya, website, gambaran singkat dari website kami, Bombang Silopi, bersama optimalkan sistem layanan informasi pariwisataan. Jadi daya tarik ada 19, UMKM ada 15, resto dan kafe 15, penginapan 15. Selanjutnya di bagian akhir selengkapnya, jadi ini memudahkan kemarin banyak peserta, khususnya kemarin MQK, Musabaqah Qiraatil Kutub, yang diadakan secara nasional dan internasional. Bombang Silopi memberikan kemudahan. Jadi tidak bertanya lagi di mana alamatnya, bagaimana fasilitasnya, hotel, kemudian tempat makannya, bagaimana konsepnya. Ini akan iya, oke. Atau next, turun sedikit saja. Ya, agak lambat ya. Yang hotel saja, Pak, bisa di hotel. Kita berikan contoh. Jadi ada hubungan langsung dengan harga, baik itu yang online, Agoda atau Traveloka, dengan nilai harga yang sudah jelas. Kemudian untuk oleh-oleh ada hubungan dengan pengelola. Jadi kami dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata tidak bertanya tidak mana tahu ada anggapan dari para teman-teman bahwa jangan-jangan mereka sudah atur harga. Ini juga menjadi solusi ini juga menjadi pemecahan kami bahwa mereka langsung bisa berhubungan dengan para pelaku UMKM, khususnya yang tadi kami sampaikan terkait salah satu kebanggaan kita, yaitu tenun sutra. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmara. Teman-teman panelis, mari. Satu-satu. Jadi ada beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan, meskipun tidak secara keseluruhan seperti apa yang kami inginkan. Tapi satu hal yang saya pertanyakan, karena mengingat aplikasi ini juga nanti mengakses beberapa objek wisata, termasuk hotel, restoran, atau kafe, tentu menampilkan di sini harga menunya. Ada? Ada. Jadi kami contohkan BBC harganya. Tunggu dulu. Nah, apakah harga-harga ini setiap waktu diupdate? Karena jangan sampai nanti kalau tidak ada pembaharuan nilai di situ,
ketika orang nanti mengakses ini datang pada satu kafe, ternyata berbeda informasi yang didapatkan di situ. Nah, bagaimana cara saudara atau bapak ini mengantisipasi hal-hal seperti itu? Ya, Terima kasih, Bung. silakan. Ya, jadi harga kami contohkan Hotel BBC yang merupakan salah satu hotel favorit wisatawan mancanegara. Kalau sampai saat ini kemarin kurang lebih sudah hampir 600 wisatawan mancanegara yang didominasi oleh Eropa. Jadi Eropa dalam sini hal ini yang dominan itu adalah Belanda, kemudian Prancis yang kedua dan Jerman yang ketiga. Kami contohkan pada hari ini, maksudnya atau di tanggal 5 sampai 6 ketika mau booking ada harga sekitar dengan nilai 469. Jadi update Bung, ada nilainya, kemudian juga jenis kamar, kemudian ya ada rute pemeriksaan. Ya, ada berapa item harga yang ya ada opsi beberapa selain Traveloka dengan Agoda, ada beberapa opsi lain. Nomor HP, kemudian klaim bisnisnya. Kemudian juga rating. Jadi kalau khusus kayak seperti restoran ada rating. Jadi ketika mereka berkunjung, ini bagaimana pelayanannya dan semacamnya. Menu dan harga apakah worth it atau sebaliknya. Demikian Pung. Kalau objek wisata sudah terupdate semua di sini? Sebagian Pung. Sebagian. Sebagian yang dipasarkan. Oh ya. Karena saya tidak ada satu objek wisata tidak pasarkan di sini. Pemandian Kelola. Ada? Tidak ada. Pemandian Kelola belum ada Pung. Belum ada. Ya. Saya kira itu Pak cukup. Yud, ada. Ya. Nyambung sebelum dijawab ya. Saya baru cek di website, saya ketik pariwisata Wajo, Bomban Silopi itu muncul di baris ke-6. Kalau saya objek wisata Wajo, dia baris ke-9 atau 10. Artinya sangat susah menemukan. Sangat susah menemukan. Maka pertanyaan itu jadi relevan. Bagaimana saya tahu bahwa Bomban Silopi ini memuat informasi mengenai pariwisata Wajo? Padahal saya bukan orang Wajo, gitu kan? Itu yang harus dijawab. Bagaimana saya mengetahui aplikasi ini, gitu kan? Kalau saya coba cek tadi kan, saya coba cek lebih duluan muncul Detik, lebih duluan muncul IDN Times ketika dia bicara tentang informasi mengenai pariwisata. Silakan. Ya, terima kasih Bung. Mungkin sedikit sejarahnya sedikit Bomban Silopi ini di 2024 kami coba mengangkat awalnya namanya Silopi, Sistem Layanan Informasi Pariwisata. Ini adalah kami dua kepala bidang dengan saya pejabat fungsional urunan mungkin sekitar 500-600. Alhamdulillah ada dengan mahasiswa kita bantu yang membantu kami, alhamdulillah terwujud. Kemudian di tahun 2025 kemarin itu ada mahasiswa juga dari UNM bidang digital itu juga mereka ingin membantu. Jadi awalnya hanya sepertiga kemampuan kami, kemudian dengan nilai 500.000 kami sudah mampu membeli domain dan routing ya,
Kemudian selanjutnya di tahun 2025 dengan nilai cukup yaitu 2 juta. Ini hasilnya. Itu pun kami dengan include dengan perjalanan. Memang kami akui masih ada sedikit kelemahan dari aplikasi ini. Bahkan sebulan yang lalu sempat error karena tidak update 1 bulan. 1 bulan penuh error. Tapi karena bantuan rekan-rekan, alhamdulillah seminggu yang lalu terakses kembali, dan insya Allah aplikasi ini di tahun 2026 akan kami lanjutkan selama 3 tahun berturut-turut. Dan tadi pun terima kasih atas sarannya, memang kami akui belum sosialisasinya, tapi kami sudah ada foto-foto di dokumen kami sebelumnya, ada beberapa kami kunjungi hotel, kami juga sampaikan ke beberapa DTW dan kafe terkait aplikasi ini, dan mudah-mudahan ke depannya aplikasi ini betul-betul memberikan suatu pembaruan. Kalau soal pembaruan pun tadi hampir sama dengan aplikasi-aplikasi lain, tetapi setidaknya rekan-rekan khususnya OPD atau rekan-rekan yang berminat ingin berkunjung ke Kabupaten Wajo tidak bertanya lagi nomor WA-nya, berapa harganya, kemudian bagaimana, coba kirimkan foto-fotonya, ratingnya. Jadi semuanya sudah di aplikasi Bombang Silopi sudah digambarkan dengan jelas, bahkan menu dan ya jenis semuanya. Kadang beberapa menu yang favorit itu juga terlampir di foto di masing-masing, khususnya di kafe dan resto. Ardi, ada? Sudah. Oh ya, karena masih ada waktu, saya terlambat. Coba tampilan depannya aplikasinya. Dan apa bedanya dengan aplikasi yang sudah ada yang, oh ya. Sedikit saya, jadi portal atau website Bombang Silopi ini menyajikan informasi, ada daya tarik wisata 19, UMKM, oleh-oleh, ya saya contohkan tadi sutra, kita langsung bisa berhubungan dengan pelakunya, kemudian jenis kain apa ada penjelasannya, kemudian cafe resto, dan penginapan di sini ada hotel, ada homestay dan wisma. Ya. Daya tarik wisata di bawah. Ya, atau saya Salo Waterpark. Demikian juga seperti kalau ya include dengan harganya. Jadi ada bahwa masuk, kemudian tutup jam berapa, yang bisa dihubungi. Jaringan kantor atau website yang berat? Terkait khusus hotel dan rumah makan, update harga. Coba dicari harganya tadi. Kalau langsung terhubung dengan websitenya. Website langsung terhubung dengan Google Map juga, rute yang kita ya. Ada itu. Mana harganya? Kalau yang lebih, karena kayak telaga, atau yang anu saja BBC tadi nampak. Kalau supaya cepat, yang hotel BBC Pak, yang samping ini. Kalau ini pun kalau
Pak Kaban, kalau ini contohnya kalau untuk hotel-hotel jelas ada perbandingan harga, tapi untuk Rabu besok harganya Pak yang di atas dinaikkan sedikit. Ya, ini harganya kalau Iya. untuk Iya, karena ini kan aplikasi Google, di. ya terhubung Oke. langsung. Kita sudah cukup. Terima kasih Pak Anjas ya Ya. atas inovasinya. Silakan ada yang disampaikan. Terima kasih Bung atas sarannya. Demikian dari kami Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.